orang benar mematuhinya, tetapi pemberontak tergelincir di situ. Terima kasih. Terima kasih sahabat yang baik, rekan sepelayanan. Bapak Penatua Robertin Taga sudah membaca firman Tuhan saat ini di hari ulang tahun emasnya 50 tahun. Happy birthday. Happy birthday. Ya. Firman Tuhan mengatakan Amsal pasal 3 ya, ayat 16, umur panjang ada di tangan kanannya, di tangan kirinya ada kekayaan dan kehormatan. Jika ayat 17, jalannya adalah jalan menuju kebahagiaan. Pasti siapapun dia, jalan hidup yang dikehendaki supaya berbahagia. Saya pastikan sahabat saya Bapak Penatua Robertin Taga sudah sedang bahagia. Amin. Bersama kekasih hati, jantung hati, bersama anak-anak tercinta. Haleluya. Persekutuan yang saya kasih dalam kasih Tuhan, ketika dalam kehidupan kita menyatakan syukur kita bersama dengan keluarga. Kita percaya bahwa semua ini terjadi oleh karena Tuhan sendiri yang menyatakan kasih karunia-Nya, kemurahan-Nya dalam kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya kepadanya. Saat kita bersyukur saat ini, ketika tadi sudah dibaca oleh Bapak Penatua Robertin Taga bagian perikop dari kitab Hosea, di sini kita memperhatikan bersama ya, zaman Hosea dalam kehidupan itu mereka mengalami apa yang disebut dengan bagaimana mereka mengalami kesusahan, tetapi di tengah-tengah kesusahan mereka tetap menyatakan bagaimana pujiannya, sembahnya kepada Allah Yahweh yang selalu menyatakan kasihnya, kemurahannya dalam hidup ini. Namun pun demikian, Tuhan selalu memonitoring, Tuhan selalu memperhatikan bagaimana sikap, perilaku, kehidupan umat yang ada. Itulah Israel yang dipilih oleh Allah menjadi umat kepunyaan yang diselamatkan. Oleh karena itu saudara-saudara yang saya kasih dalam kasih Tuhan, di sini kita memperhatikan umat Israel ketika Hosea dipakai oleh Tuhan untuk menyampaikan firman-Nya dengan tentu disertai ada kecaman juga, ada hukuman yang pasti disampaikan kepada bangsa Asyur. Dan ketika penduduknya juga diangkat dalam pembuangan, setelah mereka mengalami apa yang disebut dengan penghukuman, maka kita menjumpai di sini dari kitab Hosea, Tuhan Allah dengan penuh kasih memanggil umatnya supaya kembali menerima pemulihan, ya, dipulihkan oleh Allah sendiri supaya dalam kehidupan mereka hidup dalam pertobatan, hidup bertobat. Itu yang dinyatakan di sini kalau kita memperhatikan bagian perikop ini. Lihat saja itu di ayat 2.
Coba dibaca ayat 2 bersama-sama di pasal 14 Hosea, supaya nyaring bisa dibaca oleh Bapak Penentuan itu. Ada pegang mic saya lihat. Bawalah sertamu kata-kata penyesalan dan bertobatlah kepada Tuhan. Katakanlah kepadanya, ampunilah segala kesalahan sehingga kami mendapat yang baik. Maka kami akan mempersembahkan pengakuan kami. Jadi, bapak-bapak yang saya kasih Tuhan bersama, ibu-ibu undangan yang hadir pada saat ini, ketika kita memperhatikan bagian ini, Allah menginginkan supaya kehidupan umat itu menyatakan ada penyesalan, kemudian bertobat kepada Tuhan Allah, sehingga dengan demikian dalam kehidupan mereka boleh memperoleh apa yang disebut dengan pengampunan dari perbuatan-perbuatan, dari kesalahan dan dosa mereka. Karena dengan pertobatan dan juga dengan penyesalan yang ada dalam kehidupan sebagai umat, mereka akan menerima apa yang disebut dengan awal dalam kehidupan hidup baru, hidup dalam pembaruan diri. Bapak-bapak yang saya kasih Tuhan bersama ibu undangan yang boleh hadir saat ini, dengan pembaruan yang ada, bapak-bapak bersama ibu undangan, umat Israel itu akan kembali mendapat kasih sayang Tuhan. Ya, kasih sayang Tuhan, karena Tuhan berjanji, jika umat Israel itu hidup dalam ketaatan kepadanya, maka Tuhan akan memelihara umatnya, dan Israel akan menjadi seperti bunga bakung. Kalau dikatakan di situ ada bunga bakung, ada pohon hawar, pohon zaitun, dan akan berbau harum. Siapa yang tidak suka bau harum? Kalau harum alami memang lain itu, tapi kalau harum semerbaknya sepanjang hari pasti ini. Nah, oleh karena itu, bapak-bapak bersama keluarga yang mengucap syukur yang dikasihi Tuhan, bagi umat Tuhan yang mengalami pembaruan yang ada ini, maka Tuhan akan menjadi seperti pohon sanobar, seperti yang kita lihat di perikop di Hosea pasal 14 ini. Yang pasti pohon sanobar itu menghijau, dan umat Israel itu akan mendapat buah, dan buah yang ada itu adalah pembaruan dalam kehidupan ini. Nah, sebagai umat yang sudah dibaharui, maka umat Israel juga itu dapat melaksanakan panggilannya untuk membarui sesamanya juga. Nah, itu sama seperti ya saat ini ya, ketika happy birthday-nya Bapak Penatua Robert Tentaga, ya tentu ya membacakan bagian firman Tuhan. Ketika kita yang ada hadir saat ini menerima firman ini, kita juga akan menyampaikan pesan-pesan firman ini kepada orang-orang yang terdekat dengan kita, siapapun dia, sehingga dalam kehidupan ini kita akan senantiasa hidup berbau harum sepanjang hari dalam perjalanan hari-hari hidup kita, tahun-tahun di depan kita ke depan. Iya, perhatian kita masih di sini. Saya lanjut ya. Dari latar belakang yang ada dalam perikop ini, bapak-bapak, kita memperhatikan
kondisi yang ada pada saat dalam kehidupan kita sebagai umat yang percaya kepada Tuhan. Ketika dalam kehidupan ini ada banyak hal yang terjadi, apakah itu terkait dengan hal-hal yang baik untuk kita laksanakan maupun hal-hal yang tidak baik. Saya berharap sebagai hamba Tuhan kita mau hidup dari hal-hal yang baik supaya kehidupan kita menjadi kehidupan yang dihentar pada kebahagiaan, seperti firman Tuhan yang saya selalu kutip itu setiap kali yang berulang tahun. Selalu saya tidak pernah lupakan itu supaya jemaat juga ingat itu. Amsal berapa tadi? Amsal 3 di ayat 16 dan 17, supaya hidup kita menuju pada kebahagiaan. Bukan cuma umur saja panjang, tapi kalau umur panjang lalu tidak bahagia, apalah artinya hidup ini. Seperti itu. Saya yakin sahabat saya, sahabat kita semua, Bapak Robertin Taga selalu menghendaki supaya ada umur panjang. Amin. Ada apa yang disebut dengan kekayaan, karena beliau ini punya talenta, ya, multi talenta kayak saya, ya. Semua yang dilakukan terberkati, diberkati oleh Tuhan. Persekutuan Pelga Pria Bapak yang bersyukur bersama dengan keluarga yang terkasih, keluarga hamba Tuhan di tempat ini. Ketika dalam kehidupan di era disrupsi dengan kemajuan iptek yang ada saat ini, dengan persaingan global yang ada, ini menuntut kerja keras, betul? Menuntut juga produktivitas dan juga kualitas dari hasil kerja yang kita lakukan. Sebagaimana dengan kehidupan kita di Asia, ya, kita juga mengenal dengan bagaimana kita diberlakukan, karena kita kan termasuk di Asia, ya. Ada yang disebut dengan masyarakat ekonomi Asia. Apa itu? MEA. Dan dalam kehidupan inilah menimbulkan banyak sekali dampak, baik dampak positif maupun dampak negatif dalam kehidupan kita, masyarakat yang ada di Indonesia, termasuk kita sebagai warga gereja, apalagi sebagai kaum bapa. Kaum bapa penanggung jawab dalam kehidupan keluarga, sebagai kepala keluarga. Selalu saya katakan juga imam dalam kehidupan keluarga. Bukti nyata dalam kehidupan kita sebagai kaum bapa yang harus senantiasa tunjukkan dalam hidup ini adalah bagaimana kita hidup dalam pembaruan diri, dalam pertobatan. Dengan pembaruan diri, dengan pertobatan yang kita nampakkan dalam kehidupan ini, kita akan senantiasa memandang kepada Yesus Kristus yang adalah Tuhan, Juru Selamat, penebus dosa kita. Kita harus mengikuti Dia. Apapun tantangan kita yang kita hadapi ke depan dalam kehidupan kita, mengenai jabatan apa saja itu semua hanya sebagai pelengkap dalam kehidupan kita. Bisa saja dikatakan pelengkap penderita dalam hidup ini, tapi saya tidak mau mengatakan pelengkap penderita. Pelengkap bagaimana untuk kita mau meraih sukses dan kebahagiaan. Amin. Mari dalam kehidupan ini kita terus berjuang
supaya dalam kehidupan ini kita menjadi orang-orang yang berbahagia, orang yang dipakai oleh Tuhan untuk melayani Tuhan. Apalagi di dalam periode pelayanan yang kita jalani ini, ya kita sudah melaksanakan tugas tanggung jawab kita, dan tinggal bagaimana kita melaksanakan, tinggal menghitung beberapa waktu yang ada, dan nanti juga ada pemilihan. Ketika dipilih, ya, dalam pemilihan lebih mantap lagi dan lebih muntah lagi, dan tentunya siapapun yang ada bersiap dirilah ketika dipilih untuk menjadi orang-orang yang dipakai oleh Tuhan, menjadi orang yang senantiasa membawa kabar baik, berita sukacita, berita selamat. Tuhan Yesus akan senantiasa memberkati segala rencana, segala usaha, segala pekerjaan, tanggung jawab dan pelayanan kita sebagai kaum bapak dan juga ibu-ibu yang ada bersama undangan. Akhir kata saya katakan happy birthday buat Bapak Robertin F. Taga, Sarjana Ekonomi Master Manajemen di tahun emas usia 50 tahun. Selalu bahwa umur panjang ada di tangan kanannya, di tangan kirinya ada kekayaan dan kehormatan. Kita nyanyikan terlebih dahulu syair lagu ini. Umur panjang di tangan kanan, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Tuhan berkati. Kita nyanyikan syair lagu Tinggallah dalam Yesus. Tinggallah dalam Yesus, jadilah muridnya, belajarlah firman Tuhan, taat kepadanya. Tinggallah dalam Yesus, andalkan kuasanya. Dialah pokok yang benar, italah rantingnya. Kita sebagai ranting pasti berbuahlah setia.